2029 dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Hari ini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Kota Palembang, terkhususnya di Masjid Sultan Mahmud Badarudin. Masjid Agung Palembang, salah satu ikon atau landmark Kota Palembang. Setiap pengunjung muslim yang datang ke Palembang biasanya menyempatkan diri untuk sholat di masjid yang berada persis di titik nol Jalan Sudirman, pusat kota Palembang. Setelah berabad-abad, Masjid Agung kini berganti nama menjadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramo. Ini adalah salah satu prasasti perletakan batu pertama pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah 1738 Masehi. Saat terjadi perang antara masyarakat Palembang dengan Belanda di tahun 1659 Masehi, sebuah masjid terbakar. Masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Palembang kala itu, Ki Gedeing Suro, yang berlokasi di Keraton Kuto Gawang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1738 Masehi, Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo membangun kembali masjid tepat di lokasi berdirinya masjid yang terbakar. Masjid kebanggaan masyarakat Kota Palembang, Masjid Agung, berdiri kokoh tepat di pertemuan antara Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat Kota Palembang. Ini merupakan tempat berwudunya atau bersucinya tiap umat Islam yang hendak menjalankan ibadah sholat. Masjid ini disebut juga Masjid Sultan Mahmud Badarudin I yang dikenal pula dengan sebutan Jaya Wikramo, merupakan salah satu masjid tertua di Kota Palembang. Masjid Agung Palembang merupakan bagian peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Peletakan batu pertama masjid ini pada 1738 dan peresmiannya pada Senin 28 Jumadil Awal 1151 Hijriah atau 26 Mei 1748 didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Wikramo. Pada awal pembangunannya, masjid yang semula bernama Masjid Sultan tidak mempunyai menara. Menara masjid baru dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin 1758 sampai 1774. Letaknya agak terpisah di sebelah barat dan berbentuk seperti menara kelenteng dengan detail atap yang berujung melengkung. Bagian luar badan menara dikelilingi oleh teras berpagar. Setelah terjadi perang besar pada tahun 1819 dan 1821, pemerintah kolonial Belanda merombak masjid ini. Selanjutnya, perombakan dilakukan pada tahun 1893, 1916, 1950-an, dan 1970-an. Yang terakhir kali dilakukan secara besar-besaran pada era Gubernur Sumatera Selatan Haji Rosihan Arsyad pada tahun 1998-2003. Pintu yang sedang saya masukin saat ini adalah tempat khusus wanita beribadah. Di sini sudah tersedianya mukena. Jadi apabila kita hendak sholat tapi masih dalam perjalanan, jadi bisa pakai mukena di sini.
Masjid Agung Palembang sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Nusantara. Masjid ini sudah mengalami banyak renovasi. Namun, pada tahun 1999, renovasi yang dilakukan oleh Gubernur Laksamana Muda Haji Rosihan Arsyad tidak hanya memperbaiki bagian yang rusak, tetapi juga merestorasi bangunan masjid dengan menambahkan 3 bangunan baru. Ketiga bangunan tersebut antara lain bangunan di bagian selatan masjid, di bagian utara, dan bagian timur. Pada renovasi dan restorasi ini, kubah masjid juga mengalami perbaikan di berbagai sisinya. Saat itu, Masjid Agung berada di utara Istana Kesultanan Palembang dan hingga sekarang berada di belakang Benteng Kuto Besak atau BKB yang berdekatan dengan aliran Sungai Musi. Lahan yang dijadikan areal kawasan masjid merupakan wakaf dari Syed Umar bin Muhammad Assegaf Al-Toha dan Syed Ahmad bin Syekh Sahab, dan nama Masjid Sultan diubah menjadi Masjid Agung. Lokasi menara masjid terpisah dari bangunan utama dan berada di bagian barat. Pola menara masjid berbentuk segi 6 setinggi 20 meter. Masjid ini berada di utara Istana Kesultanan Palembang di belakang Benteng Kuto Besak yang berdekatan dengan aliran Sungai Musi. Secara administratif berada di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, tepat di pertemuan Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman, pusat kota Palembang. Masjid Agung Palembang mulai dibangun pada tahun 1738 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo yang berlangsung selama 10 tahun pembangunannya dan resmi digunakan sebagai tempat peribadahan umat muslim Palembang pada tanggal 28 Jumadil Awal 1161 Hijriah atau 26 Mei 1748 Masehi. Bentuk masjid hampir bujur sangkar, memiliki ukuran 30 meter dikali 36 meter dengan luas mencapai 1080 meter persegi. Konon, Masjid Sultan merupakan masjid terbesar di Nusantara yang mampu menampung 1.200 jemaah. Masjid Sultan dirancang oleh seseorang arsitek dari Eropa. Konsep pembangunan masjid memadukan keunikan arsitek Nusantara, Eropa, dan Cina. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Pundakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk pundakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar Candi Hindu Jawa yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Sementara pada menara terdapat ciri khas yang erat kaitannya dengan kebudayaan Nusantara. Ujung menara berbentuk kerucut seperti tumpeng. Tumpeng atau bentuk gunungan dalam kebudayaan Nusantara mempunyai makna yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alamnya, dan manusia dengan sesama manusia. Mengingat Masjid Agung Palembang merupakan salah satu peninggalan Sultan, maka berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia MA 233 tahun 2003,
Tertanggal 23 Juli 2003, masjid ini ditetapkan sebagai salah satu masjid nasional. Kemudian, pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bangunan Cagar Budaya, serta Surat Peraturan Menteri Nomor PM 19 UM 101 MKP 2009, Masjid Agung Palembang juga menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Masjid Agung Palembang mempunyai berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari hingga kegiatan bulanan dan tahunan. Kegiatan rutin ini dilaksanakan setiap hari di Masjid Agung Palembang adalah sholat rawatib 5 waktu dan dakwah masjid. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembangunan masjid, yaitu untuk mengingat Allah dan memperkenalkan Islam. Sementara kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggu adalah pengajian kitab kuning yang dipimpin langsung oleh ulama-ulama kota Palembang. Menariknya, tiap Ramadan tiba, masjid yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang ini kerap mengadakan pembacaan Al-Quran 1 juz 1 malam yang dilaksanakan setelah sholat tarawih selama 1 bulan penuh. Masjid ini memiliki beberapa keunikan, seperti 16 tiang yang terdiri dari 4 tiang soko guru dan 12 tiang penopang atap. Adapun bentuk masjid segi 8 menyimbolkan budaya Melayu dengan bagian ketentuan hukum adat yang disebut pucuk carakangan, yaitu 1. Sambung salah, 2. Siak bakal, 3. Upi racun, 4. Tikam bunuh, 5. Maling curai, 6. Kebut rampak, 7. Dago dagi, 8. Umbak umbai. Bangunan asli berbentuk bujung sangkar dengan atap limas bersusun ornamen atapnya bergaya khas Palembang dipadukan sentuhan Cina. Atapnya berundak dengan limas di puncaknya disebut dengan mustaka. Disebut begitu karena atap yang teratas terpisah dari atap di bawahnya yang ditopang oleh tiang-tiang di atas tanah. Mustaka atau kepala jurai kelompok sumbar yang dipasang pada atap masjid ada sebanyak 13 buah di setiap sisinya. Bentuk mustaka yang terjuntai dan melengkung ke atas pada keempat ujungnya. Masjid Agung Palembang mempunyai gerbang serambi masuk sebanyak 3 buah yang merupakan gapura masuk dari bagian timur, selatan, dan utara. Pada 10 September 1999, Jumat pukul 10 merupakan langkah awal yang penuh sejarah, yaitu telah dimulainya pengerjaan restorasi dan renovasi Masjid Agung Palembang. Restorasi dan renovasi ini dilakukan dengan menambah 3 bangunan, yaitu bangunan arah selatan dan bangunan arah utara, bangunan 3 lantai di arah timur, serta bangunan kubah. Masjid ini akan sangat penting dalam sejarah Palembang. Sudah berusia lebih dari 259 tahun, akan menjadi landmark kota Palembang hingga sekarang. Sekian dari saya. Maaf jika banyak